Orang-orang Quraisy tahu kalau aku termasuk yang paling kaya di antara mereka. Ucapkanlah suatu perkataan yang menunjukkan kalau engkau mengingkari Al-Quran atau engkau membencinya, kata Abu Jahal. Al-Walid mengatakan, "Wa madza aqul? Fa wallahi ma fiikum rajulun a'lamu bil asy'ari minni." Apa menurutmu yang harus kukatakan pada mereka? Demi Tuhan, tidak ada di tengah-tengah kalian orang yang lebih memahami syair Arab daripada aku. Wala a'lamu bi rajaz wala bi qasidah minni wala bi asy'aril jin. Wallah, tidak juga pengetahuan tentang rojas dan qasidahnya yang mengungguli diriku. Inna liqaulihi alladhi yaqulu halawah wa inna alaihi la talawah la innahu limuthmarin a'lahu mughaddaqun asfaluhu wa innahu la ya'lu wa ma yu'la wa innahu la yahtimu ma tahtahu. Tapi apa yang diucapkan Muhammad itu tidak serupa dengan ini semua, juga bukan sihir jin. Demi Allah, apa yang ia ucapkan Al-Quran itu manis sekali, memiliki tolawatan atau kenikmatan baik dan ucapan yang diterima jiwa. Bagian atasnya berbuah, sedang bagian bawahnya begitu subur. Perkataannya begitu tinggi dan tidak ada yang mengunggulinya, serta menghatam apa yang ada di bawahnya. Bayangkan teman-teman, seorang tokoh Quraisy paling keras kepala yang kelak anaknya jadi panglima Islam. Panglima Islam yang tidak pernah terkalahkan, pernah hampir luluh hatinya karena Al-Quran. Bahkan ia mengakuinya, perkataannya tinggi dan tidak ada yang bisa menandinginya. Tapi kenapa ia tetap kufur? Dan apa yang Al-Quran katakan tentang dia? Di antara orang-orang yang menolak dakwah Rasulullah SAW adalah satu tokoh yang menarik, yaitu Al-Walid bin Al-Mughirah, seorang tokoh Quraisy yang sangat dihormati, kaya raya, dan dikenal sebagai ahli sastra Arab. Kata Al-Walid bin Al-Mughirah tentang Al-Quran, Al-Walid bin Al-Mughirah adalah tokoh kafir Quraisy. Ia seorang yang terpandang lagi memiliki kekayaan dan memiliki putra yang terpandang pula, yaitu siapa? Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Putranya adalah tokoh sebelum ia memeluk Islam dan menjadi tokoh pula setelah memeluk Islam. Sedangkan Al-Walid tetap dalam kekufurannya dan menjadi musuh utama dakwah Islam. Dari Ibnu Abbas bahwa Al-Walid bin Al-Mughirah menemui Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah membacakan Al-Quran kepadanya. Sepertinya Al-Quran itu melembutkan kekufuran Al-Walid. Kabar ini sampai ke telinga Abu Jahal. Ia pun datang menemui Al-Walid. Abu Jahal mengatakan, "Wahai paman, sesungguhnya kaummu ingin mengumpulkan harta untukmu." "Untuk apa?" tanya Al-Walid. "Untukmu, karena engkau datang menemui Muhammad untuk menentang ajaran sebelumnya, yaitu ajaran nenek moyang mereka." Al-Walid bin Al-Mughirah menanggapi, "Orang-orang Quraisy tahu kalau aku termasuk yang paling kaya di antara mereka. Ucapkanlah suatu perkataan yang menunjukkan kalau engkau mengingkari Al-Quran atau engkau membencinya," kata Abu Jahal. Al-Walid mengatakan, "Wa madza aqul? Fa wallahi ma fiikum rajulun a'lamu bil asy'ari minni." Apa menurutmu yang harus kukatakan pada mereka? Demi Tuhan, tidak ada di tengah-tengah kalian orang yang lebih memahami syair Arab daripada aku. Wala a'lamu bi rajaz wala bi qasidah minni wala bi asy'aril jin. Wallah, tidak juga pengetahuan tentang rojas dan qasidahnya yang mengungguli diriku. Inna liqaulihi alladhi yaqulu halawah wa inna alaihi la talawah la innahu limuthmarin a'lahu mughaddaqun asfaluhu wa innahu la ya'lu wa ma yu'la wa innahu la yahtimu ma tahtahu. Tapi apa yang diucapkan Muhammad itu tidak serupa dengan ini semua, juga bukan sihir jin. Demi Allah, apa yang ia ucapkan Al-Quran itu manis sekali, memiliki tolawatan atau kenikmatan baik dan ucapan yang diterima jiwa. Bagian atasnya berbuah, sedang bagian bawahnya begitu subur. Perkataannya begitu tinggi dan tidak ada yang mengunggulinya, serta menghatam apa yang ada di bawahnya.
luar biasa. Seseorang yang keras hatinya dan penuh kebencian terhadap Islam dan apa yang Allah turunkan memiliki kesan yang luar biasa terhadap Al-Quran. Tentu kita kaum muslimin juga ingin merasakan kesan yang mendalam saat membaca Al-Quran. Abu Jahal tetap kekeh agar Al-Walid mengatakan sesuatu yang bisa membuat orang-orang Quraisy ridho. Ia berkata, kaummu tidak akan ridho kepadamu sampai engkau mengatakan sesuatu yang buruk tentang Al-Quran itu. Jika demikian, tinggalkanlah aku biar aku berpikir dulu, kata Al-Walid. Setelah berpikir, Al-Walid mengatakan, Al-Quran ini adalah sihir yang dipelajari. Muhammad mempelajarinya dari orang lain. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, surat Al-Mudaththir ayat 14. Dari ayat 11 dan beberapa ayat seterusnya bercerita tentang Al-Walid bin Al-Mughirah yang divonis akan mendapatkan azab yang pedih di neraka. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. Kisah ini diambil dari kitab Wa Syahida Syahidun min Ahliha. Maka kalau musuh Islam saja bisa mengakui keagungan Al-Quran, bagaimana dengan kita umat Islam sendiri? Sudahkah kita benar-benar merasakan manisnya kalam Allah dalam hidup kita? Maka dari itu teman-teman semuanya, kisah ini bukan sekedar sejarah. Ini tamparan bagi hati kita. Jangan sampai kita hanya kagum pada keindahan Al-Quran, tapi tetap jauh darinya. Yuk mulai hari ini dekati lagi dengan Al-Quran, baca, renungi, hayati, dan amalkan. Kalau video ini bermanfaat, bantu sebar ke teman-temanmu. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe untuk konten tadabbur dan kisah penuh hikmah lainnya.